Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 3 yang beranggotakan saya, Vivian Yelina, dan juga rekan saya, Indi Marsala Sinaga, dan Muhammad Al-Fayed di Batu Walchau. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah kualitas pengujian dan perangkat lunak dengan judul Eksplorasi Tools Pengujian Perangkat Lunak. Pada tugas ini, kelompok kami memilih GitHub Issues sebagai tools yang akan dieksplorasi. Nah, melalui video ini, kami akan menjelaskan bagaimana GitHub Issues digunakan dalam proses pengujian perangkat lunak, mulai dari pengenalan tools, konsep testing, manfaat penggunaannya, kemudian langkah-langkah penggunaan, studi kasus, demonstrasi, analisis hasil pengujian, hingga kelebihan dan keterbatasan dari tools tersebut. Selanjutnya, kita akan membahas tools yang menjadi topik utama kita pada video ini, yaitu GitHub Issues. GitHub Issues merupakan salah satu fitur bawaan dari platform GitHub yang digunakan untuk mencatat, mengelola, dan memantau berbagai pekerjaan dalam suatu proyek pengembangan perangkat lunak. Nah, dalam software quality assurance, GitHub Issues banyak dimanfaatkan sebagai media, test management, dan defect tracking. Artinya, tools ini membantu tim dalam mendokumentasikan bug atau defect yang ditemukan selama proses pengujian, sekaligus memantau proses perbaikannya hingga bug tersebut dinyatakan selesai. Nah, jika dikaitkan dengan jenis pengujian, GitHub Issues termasuk tools yang digunakan untuk test management dan defect tracking, bukan untuk menjalankan pengujian secara otomatis. Nah, oleh karena itu, GitHub Issues termasuk ke dalam manual testing, karena bug atau isu dicatat secara manual oleh tester berdasarkan hasil pengujian yang telah dilakukan. Selain itu, GitHub Issues juga termasuk dynamic testing karena isu dibuat setelah aplikasi dijalankan dan ditemukan perilaku sistem tidak sesuai dengan hasil yang diharapkan. Nah, GitHub Issues dapat digunakan untuk mendukung fungsionalitas testing maupun non-fungsionalitas testing. Nah, sebagai contohnya nih pada fungsional testing digunakan untuk melaporkan bug pada fitur login, registrasi, atau proses penyimpanan data. Sedangkan non-fungsionalitas testing dapat digunakan untuk mencatat masalah performance ataupun tampilan antar muka yang tidak responsif. Nah, tools ini umumnya digunakan oleh software tester, QA engineer, developer, hingga project manager, karena seluruh anggota tim dapat berkolaborasi dalam memantau perkembangan penyelesaian setiap isu. Nah, dari sisi lisensi, GitHub Issues dapat digunakan secara gratis melalui GitHub Free, sehingga sangat cocok digunakan oleh mahasiswa maupun tim pengembang dalam skala kecil hingga menengah. Sebelum melihat bagaimana GitHub Issues digunakan, kita perlu memahami beberapa konsep testing yang berkaitan dengan tools ini. Konsep yang pertama adalah manajemen, yaitu proses mengelola seluruh aktivitas pengujian perangkat lunak, mulai dari perencanaan, pelaksanaan pengujian, hingga dokumentasi hasil pengujian. Dalam tes manajemen terdapat test plan, yaitu dokumen yang menjelaskan ruang lingkup pengujian, fitur yang akan digunakan, fitur yang akan diuji, strategi pengujian, serta sumber daya yang digunakan selama proses testing. Selanjutnya terdapat test case, yaitu serangkaian langkah pengujian yang disusun untuk memastikan suatu fitur bekerja sesuai dengan kebutuhan. Setiap test case memiliki skenario, data pengujian, serta hasil yang diharapkan. Nah, setelah test case disusun, dilakukan proses test execution, yaitu menjalankan seluruh test case pada aplikasi. Nah, pada tahap ini, tester akan mencatat apakah setiap test case berstatus pass atau fail. Apabila selama proses pengujian ditemukan perilaku sistem yang tidak sesuai dengan hasil yang diharapkan, maka kondisi tersebut sebagai defect atau bug. Agar developer dapat menentukan prioritas perbaikan setiap bug, biasanya diberikan tingkat severity, yaitu tingkat keparahan dampak bug terhadap sistem, serta priority, yaitu tingkat prioritas bug untuk segera diperbaiki.
Nah, seluruh informasi mengenai bug tersebut kemudian didokumentasikan dalam sebuah defect report. Nah, pada GitHub Issues, setiap isu yang dibuat sebenarnya berfungsi sebagai defect report, sehingga developer dapat mengetahui detail masalah, langkah reproduksi bug, tingkat keparahan, serta status penyelesaiannya. Setelah memahami konsep testing yang berkaitan dengan GitHub Issues, berikutnya kita akan membahas manfaat penggunaan tools ini dalam proses software quality assurance. GitHub Issues membantu tim pengembang dalam mendokumentasikan setiap bug atau defect yang ditemukan selama proses pengujian, sehingga tidak ada masalah yang terlewat. Selain itu, tools ini mempermudah tester dan developer melalui fitur komentar, label, serta status issues yang dapat diperbarui sesuai dengan progres perbaikan. GitHub Issues juga membantu tim dalam menentukan prioritas berdasarkan tingkat severity dan priority dari setiap bug yang ditemukan, dibandingkan pencatatan bug secara manual menggunakan dokumen biasa. GitHub Issues memberikan histori perubahan yang lengkap sehingga seluruh anggota tim dapat mengetahui siapa yang melaporkan bug, kapan bug ditemukan, siapa yang bertanggung jawab memperbaikinya, hingga kapan bug tersebut dinyatakan selesai. Nah, dengan demikian, penggunaan GitHub Issues dapat meningkatkan efektivitas proses pengujian sekaligus membantu menghasilkan perangkat lunak yang memiliki kualitas lebih baik. Selanjutnya adalah bagian persiapan. Nah, di sini sebelum menggunakan GitHub Issues terdapat beberapa persiapan yang perlu kita lakukan, yaitu harus mempunyai akun GitHub, terus itu sudah membuat repository dan sudah mengaktifkan fitur Issues. Nah, kita akan demokan saja. Di sini saya sudah masuk ke GitHub Issues dan sudah punya akun juga dan sudah membuat repository. Jadi di sini saya akan mendemokan langsung bagaimana cara menunjukkan GitHub Issues-nya. Nah, setelah kita masuk ke GitHub Issues, kita pilih yang Features. Setelah kita pilih Features, dia akan menampilkan semua ini. Nah, di dalam Features ini ada GitHub Copilot, Security, Actions, ada Code Space, Issues, Code Review, Discussion, sama Code Search. Nah, di sini ada Issues. Kita pilih yang ini sesuai studi kasus kita. Nah, jadi nanti di sini ketika ada issues yang sudah aktif akan muncul di issues ini. Di sini belum ada issues yang aktif karena memang belum ada project yang dilakukan, jadi issues-nya masih default seperti ini. Begitu. Itu adalah demo dari GitHub Issues. Sebelum masuk ke demonstrasi, kita akan menggunakan sebuah skenario sederhana dalam proses software quality assurance. Nah, pada proses ini, seorang tester melakukan pengujian untuk memastikan setiap fungsi perangkat lunak itu berjalan sesuai kebutuhan dan spesifikasi yang telah berlangsung. Nah, terdapat kemungkinan ditemukan bug atau defect, yaitu kondisi ketika hasil yang diperoleh tidak sesuai dengan hasil yang diharapkan. Nah, setiap bug yang ditemukan itu perlu didokumentasikan secara sistematis agar dapat dipahami dan ditindaklanjuti oleh developer. Nah, oleh karena itu diperlukan sebuah tools untuk membantu proses pencatatan, pengelolaan, dan pemantauan bug-nya. Nah, pada demonstrasi ini kami akan menggunakan dan menunjukkan bagaimana GitHub Issues itu digunakan sebagai media untuk mendokumentasikan setiap bug yang ditemukan selama proses pengujian hingga proses penyelesaiannya. Nah, sebelum melakukan pengujian itu, kami sudah menyusun 5 test case. Test case ini nantinya digunakan sebagai acuan untuk memastikan setiap fungsi itu berjalan sesuai dengan kebutuhan sistem. Nah, di sini ada test case yang pertama, yaitu login, untuk menguji apakah pengguna dapat masuk ke sistem menggunakan username dan password yang valid dengan expected result-nya adalah berhasil login. Dan di test case yang kedua, ada password salah untuk menguji apakah sistem menolak login dan menampilkan pesan kesalahan ketika password yang dimasukkan oleh user itu salah, dengan expected result-nya adalah muncul error. Dan di test case yang ketiga ada tambah order. Nah, di sini untuk menguji apakah data order baru dapat disimpan ke dalam sistem
dengan benar dengan expected result-nya adalah datanya tersimpan. Dan di test case yang keempat ada edit order untuk menguji apakah perubahan datanya berhasil diperbarui dan tersimpan di sistem. Dengan expected result datanya berubah. Di test case yang kelima yang terakhir ada delete order untuk menguji apakah data order dapat dihapus dari sistem sesuai dengan permintaan dari user. Dengan expected result-nya adalah datanya terhapus. Nah, selanjutnya kami akan menjalankan setiap test case tersebut. Jika ditemukan ketidaksesuaian antara hasil aktual dan hasil yang diharapkan, maka bug-nya itu akan direkomendasikan menggunakan GitHub Issues sesuai dengan studi kasus. Nah, selanjutnya adalah kelebihan dan kekurangan dari GitHub Issues ini. Dengan kelebihan yang pertama adalah gratis, free. Yang kedua itu mudah dipelajari, terus itu terintegrasi dengan GitHub. Jadi misalnya kita mau connecting dengan GitHub, tinggal login menggunakan email yang sama, terus itu bisa kolaborasi dengan tim dengan membagikan link dari GitHub Issues ini, seperti GitHub pada umumnya, dan juga bisa tracking bug. Nah, untuk kekurangannya, itu nggak bisa menjalankan automation testing, terus itu nggak bisa membuat test script, tidak memiliki dashboard test seperti tampilannya ini, dan tidak memiliki manajemen selengkap tools enterprise. Jadi cuma basic tools yang ada di GitHub Issues. Tapi sudah cukup untuk melihat dan mengecek isu-isu yang ada di sistem kita seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Al-Faid dari kelas 3 SIB. Di sini saya akan menjelaskan bagian saya, yaitu tentang demonstrasi dan kesimpulan. Nah, di sini kita akan menjalankan dari aplikasi website yang dibikin dulu, yaitu di Visual Studio. Di sini kita bakal buka halaman loginnya, yaitu seperti tampilan ini. Nah, di sini saya coba login dengan memasukkan password yang salah. Seharusnya sistem menolak dan menampilkan pesan error, namun ternyata sistem tetap berhasil login. Ini adalah bug yang akan catat di GitHub issue. Misalnya kita coba saya gmail.com, passwordnya 56, coba masuk. Nah, sekarang kita coba buka GitHub issue-nya. Sini. Nah, di sini kita tinggal klik new issue, yaitu akan menjadikan hasil ini. Jadi nanti di title-nya itu kita bikin bug login, dan di description itu kita bikin ini. Jadi saya buat issue baru di GitHub untuk mencatat bug ini lengkap dengan label severity dan priority-nya. Oke, lanjut kita ke halaman register di sini. Nah, selanjutnya yaitu fitur register dengan memasukkan email yang formatnya salah. Nah, misalnya kita buat kayak gini. Kita misal buat ininya itu tes 123. Nah, dia bakal tampilkan ini karena emailnya salah. Jadi langsung kita buka untuk GitHub issue-nya. Dari bug register. Nah, jadi untuk menampilkan seperti ini untuk mencatat tentang bug lengkap ini, tentang format tidak valid dari register. Nah, ini kita bakal login sebagai pelanggan. Nah, di menu daftar pemesanan saya coba hapus salah satu tiket, ternyata data tidak terhapus dan tidak ada notifikasi kesalahan muncul. Yaitu tiket saya di sini. Oh, kita coba beli tiket dulu. Misalnya di sini. Nah, ini. Nah, langsung kita ke GitHub issue-nya. Kita buat new lagi, yaitu delete pemesanan gagal. Kita tinggal masukkan yaitu seperti ini, title delete pemesanan, gagal label bug. Ini severity-nya adalah priority high dan severity medium. Di sini adalah saya akan mencoba untuk tentang edit pemesanan tidak tersimpan, yaitu saya coba ubah jadwal keberangkatan lalu klik simpan. Setelah halaman refresh ternyata perubahan tidak tersimpan dan kembali ke data semula. Kita coba ke bagian ininya.
Nah, oke, di bagian ini kita coba klik tambah jadwal. Kita pilih rute 1 aja. Jam berangkat itu mungkin jam 3. Ini estimasi kedatangan jam 4. Kita simpan. Nah, di ini ya. Kita refresh. Nah, tidak muncul. Nah, di bagian ini kita ke rute isunya lagi. Yaitu kita buat new issue tentang edit pemesanan tidak tersimpan. Nah, jadi kita buat aja di judulnya edit pemesanan tidak tersimpan, dan kita buat angka reproduksinya, buka edit pemesanan, ubah jadwal di sini, seperti result, perubahan jadwal tersimpan ke database. Nah, ini untuk labelnya yaitu priority medium dan severity medium. Nah, di sini di bagian terakhir, di sini saya juga mencari jadwal bus berdasarkan rute tertentu. Seharusnya sistem hanya menampilkan jadwal yang sesuai dengan kata kunci, namun ternyata hasil yang muncul tidak sesuai atau tidak terfilter dengan benar, misalnya politeknik. Nah, di sini kita masuk ke daftar ke isunya lagi. Nah, di sini kita klik new issue. Title ini kita buat pencarian jadwal bus tidak menampilkan hasil yang sesuai. Nah, di sini ini kita buat untuk description-nya, ini assign yourself aja. Sini kita buat untuk labelnya bug, severity medium, dan juga priority medium. Nah, di sini isu baru di GitHub untuk mencatat bug pencarian ini lengkap dengan label severity dan priority-nya. Dan tinggal kita create. Nah, maka sudah jadi. Nah, untuk kesimpulannya, dari hasil pengujian sistem Smart Bus Transmetro Pekanbaru, fitur-fitur utama seperti login, registrasi, dan pemesanan tiket sudah berjalan, namun ditemukan 5 bug yang perlu diperbaiki, mencakup login, register, delete, dan edit pemesanan, serta pencarian jadwal bus. Penggunaan GitHub Issues sangat membantu dalam mendokumentasikan dan memantau progres perbaikan bug secara terstruktur. Dengan dokumentasi ini, diharapkan kualitas sistem dapat terus ditingkatkan sebelum diimplementasikan secara nyata.